Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar adik-adik semua. Jadi materi kita hari ini adalah sholat berjamaah 2. Jadi kelanjutan dari materi kemarin, sholat berjamaah 1 gitu ya. Di sini kita membahas dua hal tentang sholat berjamaah. Yang kedua ini membahas tentang dua hal. Yang pertama, mengingatkan imam yang lupa. Jadi bagi imam ataupun makmum, jika posisi kita menjadi imam atau makmum, bagaimana cara mengingatkan imam yang lupa, bagaimana posisi imam yang lupa gitu. Jadi pertama, bagi makmum, apabila posisi kita menjadi makmum, cara mengingatkan imam yang lupa ada dua. Pertama, jika imam lupa bacaannya, satu itu jika imam lupa bacaan, jadi makmum meneruskan bacaan atau ayat yang benar. Nah, misal imam lupa bacaan kedua, ayat kedua surat Al-Kautsar. Jadi imam itu baca ayat pertama, kemudian langsung loncat ke ayat ketiga. Nah, makmum itu membenarkan bacaannya, dibaca ayat keduanya dulu gitu. Jadi agar imam bisa mengikuti, agar imam bisa menyadari kesalahannya gitu. Nah, terus yang kedua, gimana kalau umpamanya imam lupa gerakan? Nah, apabila imam lupa gerakan, ada dua cara. Perbedaan antara makmum laki-laki dan makmum perempuan. Apabila makmum laki-laki, cara mengingatkan imam yang lupa bacaannya yaitu dengan membaca tasbih subhanallah. Nah, bagi makmum perempuan, cara mengingatkannya yaitu menepuk punggung telapak tangan kiri pada bagian telapak tangan kanan. Jadi punggungnya telapak tangan yang kiri ini ditepuk sama bagian dalam telapak kanan gitu ya. Nah, bagi makmum yang mengingatkan imam yang lupa bacaan maupun gerakan, jadi kalau mengingatkan imamnya itu usahakan harus terdengar imam gitu. Jadi kalau mamanya imam lupa bacaannya, waktu kita mengingatkan bacaan yang benar, suara kita harus terdengar oleh imam. Kalau mamanya makmum lupa gerakannya, bagi laki-laki baca tasbih harus terdengar oleh imam. Dan kalau umpamanya bagi perempuan, menepuk punggung itu juga harus terdengar bagi imam gitu. Jadi agak keras gitu ya. Kemudian kalau posisi kita sebagai imam, jika kita sebagai imam, yang tadi itu jika kita sebagai makmum, nah sekarang jika kita sebagai imam, pertama, jika kita imam sudah menyadari kesalahan bacaan tadi, kan kesalahannya ada dua, yang pertama bacaan, yang kedua gerakan. Nah, kalau mamanya kita salah bacaan, jadi kita langsung baca yang benar seperti apa. Nah, jika kita salah gerakan dan meninggalkan gerakan, terutama gerakan rukun, jadi wajib diulang gerakannya atau dilanjutkan, wajib diulang gerakannya, lalu sujud sahwi. Misal imam lupa ruku. Nah, ruku ini kan salah satu dari rukun sholat. Nah, kalau mamanya imam lupa ruku, dia tetap harus mengulang rukunya, kemudian di akhir sholat sujud sahwi gitu ya. Nah, terus selanjutnya yang kedua, menggantikan imam yang batal. Jadi yang tadi mengingatkan imam, yang materi selanjutnya yaitu menggantikan imam yang batal. Jadi kenapa ada pembahasan menggantikan imam yang batal? Imam itu kan juga manusia ya. Jadi kalau umpamanya imam batal itu wajar. Nah, gimana kalau imam batal? Apa sholat berjamaah tetap berlanjut? Ya tetap berlanjut. Digantikan oleh makmum belakang
sholatnya imam gitu. Jadi kalau imam batal, makmum yang berada posisinya berada di belakang imam itu wajib menggantikan imam. Nah, jadi diusahakan makmum yang berada di belakang imam ini pengetahuan agamanya itu luas, terus bacaannya itu juga bacaan Al-Qur'annya itu juga fasih. Jadi usahakan makmum yang berada di belakang imam itu harus bisa menggantikan imam, baik dari bacaannya, dari pengetahuan agamanya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi posisikan diri kita itu sebagai imam gitu, buat jaga-jaga kalau mamanya imam batal. Jadi kalau kita kita menggantikan imam, kita sudah siap gitu. Nah, gimana caranya? Jadi apabila makmum nih caranya, apabila imam batal, makmum sebelah belakang kanan imam yang berhak menjadi pengganti imam kalau batal sholatnya. Jadi gini, imam belakang imam tapi sebelah kanan, jadi bukan belakang imam tepat atau belakang imam yang sebelah kiri, tapi belakang imam yang posisinya agak sebelah kanan gitu ya. Itu orang atau makmum yang menggantikan imam. Nah, terus imam kalau umpamanya dirinya batal harus beri isyarat. Jadi dia geser ke kanan, kemudian balik kanan, lalu meninggalkan tempat imam itu. Jadi makmum yang menggantikan imam bisa maju. Nah, terus habis itu shaf kosong yang satu orang yang menggantikan imam tadi kan shafnya kosong, dirapatkan oleh sampingnya lagi, jadi merapat gitu shafnya ya. Nah, ini cara pertama. Nah, cara kedua ada yang paling bawah ini. Ada juga model yang imam keluar barisan dengan shaf bergeser. Yang kanan bergeser ke kiri menempati ruang kosong. Begitu seterusnya sampai lengkap. Imam yang batal ambil wudhu dan masuk bagian paling belakang atau yang kosong sesuai kondisi untuk melanjutkan ikut imam baru secara masbuk. Jadi ada juga itu gini, penjelasan pertama tadi apabila imam itu posisinya di depan makmum. Nah, ada juga posisi imam yang hampir dekat dengan makmum, hampir setara dengan makmum gitu. Biasanya ini bagi jamaah yang perempuan biasanya begitu. Nah, jadi kalau imam batal, imam langsung keluar barisan, kemudian digantikan oleh makmum yang sebelah kanan. Jadi makmum menempati posisi imam, kemudian shafnya dirapatkan. Nah, bagi imam apabila dia sudah batal, ambil wudhu kembali lalu mengikuti sholat berjamaah, tapi tidak boleh mengambil posisi imam sebelumnya ketika dia menjadi imam lalu batal. Jadi tidak boleh, tapi harus mengikuti sholat dengan makmum baru. Nah, posisi dia itu sebagai makmum masbuk karena tadi dia telah batal, jadi ketinggalan sholatnya gitu. Jadi sholat ketika dia batal itu udah nggak sah, udah batal gitu, begitu ya. Jadi begitu pembahasan tentang sholat berjamaah 2. Setelah ini dirangkum, ditulis di buku tulis, dirangkum dan dibaca-baca lagi. Semisal ada keraguan, ada kekurangan di sini, ada yang mau ditanyakan, nanti bisa lewat WA. Kemudian apabila ingin mempelajari lebih lanjut bisa menambah wawasan dengan bacaan begitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.